Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga sampai saat ini kita masih bisa belajar, yaitu dengan mata kuliah psikologi pendidikan sampai di akhir semester ini. Kemudian salat beserta salam juga tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Siska Novitasari, NPM 1911030409, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3 dari kelas G. Yang sebelumnya yang saya hormati Ibu dosen Nuraini MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan menjawab beberapa soal, yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang terdiri dari 5 soal. Nah, yang pertama yaitu pengertian teori belajar behaviorisme, kemudian operant conditioning, teori Gestalt, kemudian teori medan kognitif. Nah, yang pertama yaitu teori behaviorisme. Teori ini adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dihasilkan oleh respons belajar terhadap rangsangan. Nah, tanggapan terhadap rangsangan yang dapat diperkuat ini dengan umpan balik positif atau negatif terhadap perilaku kondisi yang diinginkan. Nah, teori ini juga adalah sebuah teori yang dianut oleh ilmuwan barat seperti Gay dan Berliner, kemudian tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman beberapa ilmuwan yang termasuk pendiri dan juga penganut teori ini, di mana diantaranya ada Thorndike, kemudian ada Watson, ada Hull, kemudian juga ada Guthrie dan Skinner. Nah, contohnya dari teori behaviorisme ini adalah misalnya seorang guru mengajari siswanya membaca. Nah, dalam proses pembelajaran guru dan siswa tersebut benar-benar dalam situasi belajar yang diinginkan, walaupun mungkin pada akhirnya hasil yang dicapai belum maksimal ataupun sesuai dengan tujuan. Namun, jika terjadi perubahan terhadap siswa yang awalnya tidak bisa membaca menjadi bisa membaca, nah itu merupakan proses dari contoh dari teori belajar behaviorisme tersebut. Kemudian yang kedua yaitu teori belajar operant conditioning. Nah, teori ini adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan hadiah dan hukuman sebagai konsekuensi dari sebuah perilaku. Nah, dengan metode ini, orang yang mempelajarinya akan mengerti hubungan yang dibuat antara perilaku dan konsekuensi. Nah, sebagai contoh, apabila siswa menjawab dengan benar, maka diberikan reward atau hadiah. Nah, sedangkan bila siswa menjawab salah, maka tidak seharusnya mendapatkan hukuman. Karena itu akan membuat siswa menjadi takut untuk merespons pertanyaan guru di waktu yang lain. Nah, akan tetapi apabila diberikan reward secara terus-menerus diberikan, maka akan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Dan yang ketiga yaitu teori belajar Gestalt. Nah, teori belajar ini adalah berkenaan dengan keseluruhan individu dan timbul dari interaksinya yang matang. Kemudian dengan lingkungannya juga. Melalui interaksi ini, kemudian susunlah bentuk-bentuk persepsi atau imajinasi dengan pandangan baru. Nah, contoh dari teori Gestalt ini adalah bisa dilihat dari aplikasinya dalam pembelajaran. Seperti misalkan aplikasi teori Gestalt dalam menerangkan ada beberapa aplikasi teori Gestalt dalam proses pembelajaran. Seperti contoh yaitu pengalaman tilikan atau insight. Nah, tilikan ini memegang peranan penting dalam perilaku dalam proses pembelajaran, di mana peserta didik mempunyai kemampuan tilikan atau kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yaitu teori medan kognitif. Nah, teori ini ditopang oleh sekumpulan konsep yang membuat seseorang dapat menggambarkan kenyataan psikologis individu yang berbeda dalam suatu situasi konkret. Nah, ada seorang ilmuwan barat yaitu yang bernama Lewin menyatakan bahwa teori medan kognitif merupakan suatu metode untuk menganalisis hubungan-hubungan kausal serta membangun konstruk-konstruk ilmiah. Nah, sebagai contoh dari teori ini adalah seorang guru menyusun materi dengan menggunakan pola atau logika tertentu. Agar apa? Agar siswanya tersebut menjadi lebih kreatif dan mandiri serta dapat mempertajam pisau analisis peserta didiknya tersebut. Soal yang nomor 2 yaitu jelaskan 3 prinsip dari teori belajar behaviorisme. Nah, prinsip yang pertama yaitu prinsip yang menekankan pada pengaruh lingkungan terhadap perubahan perilaku. Karena lingkungan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap proses pembelajaran.
Misalkan lingkungannya baik, maka otomatis pembelajaran tersebut akan cepat dapat diterima. Namun sebaliknya, jika lingkungannya buruk, maka akan berpengaruh negatif terhadap siswa tersebut dalam pembelajaran, sehingga tidak tercapainya suatu tujuan pembelajaran tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu prinsip yang menggunakan prinsip penguatan. Nah, yaitu untuk mengidentifikasi aspek paling diperlukan dalam pembelajaran dan untuk mengarahkan kondisi agar peserta didiknya dapat mencapai peningkatan yang diharapkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu prinsip yang mengidentifikasi karakteristik peserta didiknya untuk menetapkan pencapaian tujuan pembelajaran. Nah, kemudian ada satu lagi tambahan, yaitu prinsip ini lebih menekankan pada hasil belajar daripada proses pembelajarannya. Soal yang nomor 3 yaitu apa saja kebutuhan yang mempengaruhi suasana lingkungan belajar. Ada 9, kemudian jelaskan menurut analisis Anda. Nah, baiklah, di sini saya akan menjawabnya. Yang pertama yaitu tempat belajar. Misal tempat belajar yang baik, seperti contoh tempatnya tersendiri, tidak dicampur dengan ruangan atau tempat yang menjadikan anak tersebut terganggu dalam proses pembelajarannya. Kemudian misalkan juga suasana tempat belajarnya itu tenang, kemudian didukung juga dengan warna dinding yang tidak tajam sehingga bisa mengganggu anak tersebut dalam proses belajar. Kemudian dalam ruangan juga tidak ada hal yang mengganggu perhatian. Nah, kemudian juga ditambah dengan penerangan yang cukup. Nah, itu semua merupakan tempat belajar yang baik yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran siswa yang diinginkan. Kemudian yang kedua yaitu alat-alat belajar, di mana belajar tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya alat-alat belajar yang lengkap. Nah, proses belajar akan terganggu apabila tidak tersedianya alat-alat belajar tersebut. Oleh karena itu, sangat penting sekali alat-alat belajar yang sangat lengkap ini untuk membantu dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu suasana, di mana suasana ini berhubungan erat kaitannya dengan tempat belajar. Suasana belajar yang baik akan memberikan motivasi dalam proses belajar tersebut, dan ini juga akan memberikan pengaruh terhadap anak tersebut baik dalam pembelajaran, dalam prestasi di sekolah, maupun suasana yang tenang tersebut juga memberikan dampak yang positif terhadap siswa tersebut dalam pembelajaran. Dan yang keempat yaitu waktu. Nah, di mana waktu juga sangat mempengaruhi terhadap pembelajaran. Seperti misalkan pembagian waktu belajar yang tepat akan membantu proses belajar siswa. Nah, di mana siswa tersebut juga harus bisa atau harus pandai-pandai dalam membagi waktu atau dalam memanage waktu tersebut yang harus disesuaikan dengan kegiatannya sehari-hari dan juga dengan kegiatannya belajar. Nah, kemudian yang kelima yaitu pergaulan. Nah, pergaulan anak juga sangat berpengaruh besar terhadap belajar anak. Apabila anak dalam bergaul memilih dengan teman yang baik, maka akan berpengaruh baik pula terhadap diri anak tersebut. Begitupun sebaliknya, jika lingkungannya atau pergaulannya yang buruk, maka akan berpengaruh buruk juga terhadap belajar anak tersebut. Kemudian yang keenam yaitu lingkungan sekolah. Nah, kondisi lingkungan sekolah juga dapat mempengaruhi kondisi belajar. Antara lainnya, misalkan guru yang baik dalam jumlah yang cukup banyak dan memadai, sehingga guru tersebut bisa membantu anak tersebut dalam proses pembelajaran. Kemudian yang ketujuh yaitu lingkungan masyarakat. Nah, sebagai salah satu lingkungan yang terjadinya pendidikan, masyarakat juga mempunyai pengaruh besar terhadap berlangsungnya segala aktivitas atau kegiatan yang menyangkut masalah pendidikan. Dan yang terakhir yaitu yang kesembilan. Yang kesembilan yaitu kebutuhan yang sangat mempengaruhi lingkungan belajar, yaitu adanya seorang guru atau seorang mentor. Kenapa? Karena guru atau seorang mentor ini dapat membantu mengakselerasi anak tersebut dalam memahami materi-materi pembelajaran yang diberikan, atau mungkin materi pembelajaran yang di luar dari kegiatan sekolah tersebut. Dengan adanya mentor atau guru ini dapat mempercepat anak tersebut untuk memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap materi-materi pembelajaran yang diberikan. Soal yang nomor 4 yaitu jelaskan pengertian dari kepribadian, kemudian tugas atau peran dari seorang guru, kemudian ciri-ciri guru yang baik, kemudian fungsi guru, dan hubungan antara guru dan murid, serta adakah keterkaitan di antara keseluruhannya. Baik, yang pertama yaitu pengertian kepribadian. Nah, seorang ilmuwan barat yaitu Atkinson memberikan definisi terkait kepribadian. Nah, kepribadian ialah pola perilaku atau cara berpikir yang khas dan menentukan penyesuaian
diri individu terhadap lingkungan. Nah, kepribadian yang mencangkup kepribadian umum yang dapat diamati oleh orang lain. Dan kepribadian ini juga merupakan dari pikiran dan pengalaman yang jarang diungkapkan. Baik, langsung saja yang kedua yaitu peran atau tugas guru. Nah, yang pertama, guru itu tugasnya mengajar peserta didik, kemudian mendidik peserta didik, memberi bimbingan atau konseling, kemudian memberikan pengarahan kepada peserta didik, dan memberikan dorongan secara moral maupun secara mental. Nah, kemudian seorang guru juga tugas atau perannya itu sebagai motivator, di mana sebagai seorang motivator, seorang guru yang diharapkan mampu memberikan dorongan mental dan moral kepada anak didiknya agar kedepannya mereka selalu memiliki semangat dan tujuan dalam belajarnya tersebut. Dan yang keenam yaitu peran atau tugas guru yaitu sebagai administrator, di mana seorang guru berperan sebagai administrator di mana guru yang bersangkutan akan mencatat perkembangan individual muridnya dan menyampaikan kepada orang tuanya seperti dalam pembuatan rapor dan lain sebagainya. Kemudian juga tugasnya sebagai evaluator, di mana sebagai seorang evaluator, seorang guru berhak memberikan penilaian dan masukan-masukan untuk kemajuan peserta didiknya. Nah, yang selanjutnya itu fungsi guru secara umum. Nah, fungsi guru itu dimana diantaranya itu sebagai merencanakan tujuan belajar, kemudian juga mengorganisasikan berbagai sumber belajar untuk mewujudkan tujuan belajar yang dimana guru tersebut dapat memimpin yang meliputi memberikan motivator, kemudian mendorong dan memberikan stimulus kepada siswanya tersebut. Dan yang selanjutnya itu ciri-ciri guru yang baik. Nah, yang pertama, guru yang baik itu memahami dan menghormati muridnya. Baik dia salah, dia akan ditegur, namun tidak untuk senantiasa diberikan hukuman, karena itu akan memberikan tanggapan yang buruk kepada muridnya tersebut. Nah, kemudian juga yang kedua yaitu memahami bahan pelajaran yang akan diberikannya. Jadi seorang guru itu harus memahami metode pembelajarannya, kemudian materi yang akan diberikan. Seorang guru tersebut harus lebih dulu memahami bahan ajaran yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga yaitu memilih metode yang sesuai agar materi yang diberikan kepada siswa tersebut dapat disampaikan dengan baik dan digemari juga oleh siswanya. Kemudian yang keempat yaitu menyesuaikan bahan pelajaran dengan kesanggupan muridnya. Artinya harus sesuai dengan skill atau kemampuan murid tersebut. Nah, yang kelima yaitu mengaktifkan murid dalam belajar. Nah, misalkan di dalam kelas terjadinya diskusi sehingga terjadi respon dua arah atau terjadinya komunikasi dua arah antara murid dan guru dengan adanya diskusi tersebut. Nah, yang keenam yaitu memberikan pengertian bukan secara verbal, di mana seorang guru harus memberikan pengertian kepada siswanya jika siswa tersebut belum mengerti terhadap materi yang diberikan oleh guru, sehingganya guru tersebut dapat menjelaskan kembali materi yang telah diberikan. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu guru yang baik itu menghubungkan pelajaran dengan kebutuhan murid. Artinya, jika seorang murid tersebut membutuhkan pembelajaran yang ini, maka akan diberikan pula yang itu, bukan sebaliknya. Murid tersebut tidak membutuhkan materi yang bukan menjadi pokok atau pembelajaran yang terjadi dalam kelas. Nah, kemudian yang kesembilan yaitu memiliki tujuan dari setiap pelajaran. Nah, setiap pembelajaran itu pasti mempunyai tujuan. Nah, seorang guru tersebut harus mengerti apa tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian yaitu hubungan guru dengan murid. Nah, hubungan guru dengan murid adalah mengarahkan pada banyak upaya untuk menghabiskan waktu bersama untuk proses belajar bersama, dan guru juga dapat membantu siswanya atau peserta didiknya dalam proses pembelajaran yang dihadapi saat proses belajar mengajar. Kemudian sehingganya terjadilah sebuah keterkaitan di antara keseluruhan, di mana baik secara kepribadian guru ataupun murid, bagaimana guru tersebut menjalankan tugas atau peran dan fungsinya dengan baik sehingga tercapainya sebuah pembelajaran yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan di awal. Dan yang terakhir yaitu soal yang nomor 5. Apa sih manfaat atau pengaruhnya setelah kita mempelajari dengan mata kuliah psikologi pendidikan ini? Nah, pengaruh atau manfaatnya yaitu dengan mempelajari mata kuliah psikologi pendidikan, yaitu yang pertama, hal yang paling pertama itu kalau menurut saya yaitu lebih menambah wawasan dan pengetahuan yang terkait dengan psikologi pendidikan. Dan juga tidak kalah pentingnya yaitu manfaatnya untuk saya sebagai calon guru atau mungkin tenaga pendidik ketika masa yang akan datang, yaitu saya lebih memahami perbedaan antar siswa sehingga bisa menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dalam kelas.
Kemudian juga memilih strategi atau metode pembelajaran yang tepat. Kemudian memberikan bimbingan dan pengarahan kepada siswa, yaitu konseling ya. Kemudian ada juga mengevaluasi hasil belajar, di mana berinteraksinya secara tepat dengan siswanya. Kemudian saya juga dapat menilai pembelajaran dengan adil, kemudian menetapkan tujuan pembelajaran, penggunaan media pembelajaran, dan penyusunan jadwal pelajaran, dan memfasilitasi serta memotivasi belajar, yaitu terkait dengan peserta didik tersebut. Sekian, terima kasih telah saya jawab dengan beberapa soal mata kuliah psikologi pendidikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, dan kepada Ibu mohon koreksinya jika saya ada salah-salah kata. Saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Allahumma afiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.